ini kan hanya minta pendapat seperti itu. Nanti mendapat saja karena ini juga sudah dijelaskan bahwa ini ada yang ambil 140 miliar ini membantu masyarakat, para tidak tahu semua, digunakan semua. Ini bapak itu proses mandi. Bisa masuk ranah pidana juga ya kan nanti semuanya. Ya kan? Nah kemudian kalau hari ini pak, kalau saya lihat dari paparan bapak tadi, sudah 40 ya? Nah, 40 ya? Ya, 40% ya suratnya. Nah, contoh artinya kalau hari ini dibagi bapak, sama bapak apa? Mereka di sini, kerugian materi harus yang tapi kalau kita pak, pada tahun 2003 itu 85 juta per hektar ya. Saya hormati Kepala Badan Pertanahan Jakarta 4 hadir. Bapak ya? Pak ini lebih. Wah, sama-sama dulu sih. Bisa ya? Jadi Pak, ini ya. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar. Belum hadir ya? Belum ada itu. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kampar juga belum hadir. Berarti di Kampar nggak ada yang hadir ya? Karena kan baru menyampaikan dan di sini nanti kita bicarakan apa-apa yang perlu langkah ke depan kita lakukan. Tolong matikan punya Pak, itu masih punya. Tentu nanti ke depan perlu Perkebunan Kabupaten Kampar, kemudian Dinas Koperasi Provinsi Riau dan Dinas Koperasi Kabupaten Kampar. Ada juga di sini dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kabupaten Kampar. Jujur, ini merupakan upaya yang memang harapannya cukup besar untuk bisa ditindaklanjuti, karena kami melihat dari berbagai macam upaya yang kami lakukan perwakilan anggota petani. Jadi tahun berapa menjabat? Ya, kami menjabat dari 19 Mei 2022 sesuai dengan keluarga untuk mengelola areal seluas 1.650 hektar menjadi perkebunan kelapa sawit untuk perekonomian masyarakat. Dibangun diduga dilakukan secara kesalahan sehingga gagal dengan maksud diduga agar koperasi tidak mampu membayar kewajiban, kemudian PTP melarang kewajiban tersebut hingga lunas, sedangkan kebun tetap dalam kondisi gagal. Seharusnya semenjak kebun KKPH ini Bapak, milik anggota Popsai, ini juga belum Swiss dan kawan-kawan. Seluruh dugaan perbuatan melawan hukum ini dilakukan orang tersebut. Terlihat ada juga kan pembiaran dari PTPN. Sementara yang mengelola kebun pada waktu itu, mulai dari cari tenaga dan pengelolaan produksi itu PTPN. Berdasarkan penilaian dari Dinas Perkebunan, nah ini kebetulan ada Pak Idrus di sini dari Disbun Kampar. Nah ini nyambung dengan hasil audit RSPO. Barusan kami kemarin dapat audit RSPO, izin mungkin di halaman berikutnya setelah disebut. Mohon maaf, itu ada halaman 4. Kami harus angkat kaki dari rumah plat merah ini karena memang bertentangan dengan Kopsa M. Jadi 2022 kami masih karyawan pelaksana di PTPN. 2023 dikasih makan enak Pak. Kami dipromosikan jadi pimpinan. 1 bulan kami jalani OJT di Rokan Hilir, di kampungnya Pak Sultan atau Ibu Devi tadi. Pak Sultan kayak. Saya di tanah plat merah itu. Dan Pak Budiman saya harus tinggalkan BUMN Pak. Yang seharusnya 17 tahun lagi saya masih bisa berkarya di sana. Tekanan ini yang membuat saya semakin yakin bahwasanya PTPN memang salah di saya. Hari ini mungkin ancaman banyak datang ke saya. Tekanan banyak datang ke saya di luar dari forum ini. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini saya masih bisa menafkahi anak istri. Jadi PTPN itu mendalangi memang pakai uang negara. Jadi kami dituduh uang prestasi tidak mau bayar uang talangan. Padahal uang talangan itu adalah kewajiban PTPN memang menutupi kekurangan bayar dari kami pekebun. Nah, karena dari awal uang cair dari bank itu PTPN kelola. Kemudian dan hari ini
petani baru bisa senyum sedikit, gajinya baru 1 juta per kapling, Pak. Agak ketawa kalau orang Rohil yang sawitnya luas-luas pelalawan, pasti ketawa karena 1 kapling itu semestinya di hari ini paling kecil 8 juta sampai 10 juta. Tapi kami masih menangis di atas 1 juta karena kebun kami memang kebun gagal. Itu mungkin pimpinan dan Bapak Ibu semua anggota. Izin pimpinan, sampai saat ini kami tidak pernah diberikan rincian angka itu. Yang kami tahu adalah 140 miliar itu adalah biaya mulai dari pembangunan. Peruntukannya untuk apa? Koperasi tidak pernah kasih tahu. Tetapi dalam awal pembangunan itu kami melihat dari estafet kepemimpinan yang lalu 2013 terjadi. Ada ya? Di lama? Berapa? Kalau untuk perjanjian kredit, ya. Oh iya. Yang berhak ya, yang benar Kampar lah. Masih malah kita undang di sini ada BPN, betul nggak tanahnya ini ya kan? Awak mengenai tanah ini ada juga dari dinas koperasi ya. Jadi kami ingin. Mohon maaf sebelumnya, seharusnya yang hadir di sini adalah Bapak Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Lokal Kabupaten Kampar. Namun saat ini beliau sedang melaksanakan ibadah umroh. Jadi saya selaku Kabid Bina Kelembagaan dan Pembinaan Koperasi yang mewakili beliau. Dapat kami sampaikan di sini pimpinan bahwasanya secara kelembagaan koperasi produsen petani sawit makmur ini adalah koperasi yang aktif melaksanakan RAT. Pak Nusirwan ini adalah pengurus selalu hadir untuk memberikan bentuk mitra, baik itu dari segi mungkin kebunnya ataupun dari segi mitra kerjasamanya. Namun sangat. Terima kasih Bapak Andi, berarti BPN juga tergugah ya. Jadi itulah gunanya kami panggil hari ini. Kita ingin memastikan kelukesannya apa dari persoalan apa sih sebenarnya yang mereka tuntut. Nah, pada tupoksinya kan tadi masalah hutang piutang ya, antara KOPSAN dengan PTPN tersebut. Dulu PTP 5, sekarang PTP 4 ya. Oke. Apa? Kita dengar dulu yang lain lah, yang mengetahui dari di DPRD Provinsi Riau beserta anggota. Kami dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar. Saya Idrus dari Sekretaris Perkebunan Kabupaten Kampar. Pada saat itu kami membuat laporan. Laporan tersebut kami mengambil kesimpulan pertama, luas kebun ini tidak bisa kami nilai lantaran kebun itu berada dalam semak belukar dan semak yang begitu parah sehingga kebun yang ada kelapa sawit yang ada dalam kebun tersebut dibalut oleh, dan kemudian umur tanaman itu sudah masuk hampir 20 tahun ke atas. tahun-tahun keputusan OPD terkait dengan permasalahan ini, kemudian dari BPN Kampar, dari provinsi, dan yang kami hormati Bapak Ibu anggota koperasi KOPSAN Pangkalan Baru. Ikut juga termasuk pembinaan dan pengawasannya. Dalam terkait dengan persoalan kita siang hari ini, bahwa koperasi KOPSAN ini berada di nilai. Nah, dalam catatan kami bahwa PTPN 5 itu tidak memiliki kebun inti di sana, sehingga kita juga tidak melakukan pembinaan ke wilayahnya yang KOPSA ini, karena bukan dari provinsi Kampar. Juga Bapak Ibu sekalian, mohon izin belum kenal semua karena terlambat menghadapi demo tadi kan sama Kasep. Kalau salah sama-sama kita koreksi. Kalau kami melihat ini persoalan internal sebenarnya ini terkait utang piutang Pak ya. Tapi ada mungkin beberapa kalau salah sama-sama kita koreksi dari total 1.650 hektar
yang diikat antara PTP dengan Kopi. Ini masalah transparansi. Nah, yang produksi saya lihat hanya 850 hektar. Nah, pertanyaan kami, karena tidak ada kegiatan yang perlu ditanyakan ke PTP nantinya mungkin, hasil yang 850 hektar ini, dana dipinjam bank ini kan 148 miliar. Nah, sementara hasil produksi hanya 850 hektar. Nah, pertanyaannya apakah hasil produksi 850 hektar ini menutup kredit yang semua? Yang 1.500 hektar lebih? Iya. Oke, satu. Yang kedua, dana diambil 148 M untuk 1.650 hektar, tapi tidak ditanam semua. Berarti ada di sini dana yang masih belum digunakan harusnya. Harusnya kan? Karena kan tidak ditanam semua. Nah, kemudian yang produksi cuma 850 hektar, berarti ada yang tidak produksi tadi di luar yang tidak ditanam, ada yang tidak berproduksi, yang tidak dirawat, lebih kurang tadi pusuk gagal tanam. Berapa sebenarnya rincian, ya, sehingga hari ini kawan-kawan yang masyarakat hanya mendapatkan berapa Pak? 1 juta. 1 juta setelah lunas atau dari setelah produksi? Setelah lunas. Setelah lunas. Nah, sementara tadi tanam 2002, berarti katakan 2007 ini kan sudah produksi. 2007 sampai hari ini berarti lebih kurang sudah 18 tahun. Nah, setelah lunas 18 tahun, baru ceritanya 1 juta. 140 M ini, 1 hektar kosnya lebih kurang 148 juta per hektar. Kalau ditanam yang 950 hektar. Nah, tapi kalau katakan ditanam semua 1.650 hektar, itu kosnya dari bank itu 85 juta per hektar. Itu saya hitung tadi Pak. Nah, ini Pak, terkait hal ini. Ini kan sudah jelas ini Pak. Transparansi, kemudian pelanggaran juga nih. Harusnya menurut kami, tapi ini analisa saya. Saya kira ini mungkin lebih perjelas, karena saya internal nih, transparansi, kemudian uang yang diambil dari pihak bank pimpinan, ini harus digunakan semua. Sementara beban digunakan untuk semua orang. Kan nggak adil sebenarnya ini. Makanya saya bilang cenderung ini masalah internal. Saya kira itu pimpinan dari saya. Sementara terima kasih. Terima kasih. Nah, dijawab satu-satu. Pernah koperasi tahu pengelolaannya seperti apa? Itu yang Tapi pertama. pengakuan ada 140 ini ya. Ya, untuk 140 miliar itu pengakuannya ada. Kemudian yang sekarang produksi dari 850 hektar ini masih bagi rata. Jadi bahkan sampai karena belum ada konversi yang harus 4 tahun dilakukan konversi setelah tanam itu. Jadi petani sekarang pun nggak tahu pokok sawit yang mana itu. Dari 825 jiwa ini bagi 825, mereka terhutang 200 juta per orang per kapling. Terkait upaya kami juga kemarin sudah coba ke Kementerian BUMN juga, tapi belum ada respon. Kita juga sembari juga menghadapi proses sidang yang hari ini, besok Selasa itu sidang saksi dari penggugat dari PTPN di Kampar di Pengadilan Negeri. Kemudian 2 minggu yang akan datang saksi dari saya. Minggu lalu kita pemeriksaan setempat, ya mungkin perlu juga kami sampaikan di sini, menambah sedih sebenarnya pemeriksaan lapangan yang kemarin, pemeriksaan lapangan yang sangat terkesan memang tidak serius lah oleh pengadilan. Tapi ini mungkin jadi catatan kami nanti pada Tahunan itu pasti ada Pak, sama dengan menggunakan APBD kan. Nah, ini tentu pihak koperasi berhak menerima ini. Apa yang sudah upaya Bapak lakukan? Apakah itu sudah sampai ke sana? Dan itu nggak apa-apa. Nah, kemudian masyarakat sendiri Pak. Kalau hari ini kan kuncinya masyarakat. Ya, tentu masyarakat hari ini, ya bukan kami mengajari ya. Kalau fenomena ini no viral, no justice Pak. Ya, saya kira publik juga harus mengetahui hal-hal seperti ini hari ini Pak. Kalau memang tidak ada tindakan, saya kira ini Pak. hari ini, makanya kami tumpah harapannya dari provinsi. Mungkin solusinya nanti akan di sini. Izin pimpinan. Ya, lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kronologi peristiwanya ini kan. Udah kami pelajari nanti dulu Pak dengan tenaga ahli, saran kami. Habis itu dari Dinas Koperasi juga kami minta masukannya Bu terkait dengan koperasi ini Pak Muhammadi. Jadi terkait dengan 140 miliar ini, kalau disampaikan sahabat saya dari Pak Monang, ada pencairan dari Pak. Nah, kita kan tinggal lihat aja pencairan ini ke rekening mana atau ke Polsek atau ke siapa. Itu kan yang kita harus cross check. Saya juga nggak paham, baru baca nih persoalan dari ya gitu kan. Nah ini yang akan kami pelajari dulu. Kalau saran saya kawan-kawan, kita pelajari dulu, mendengarkan dulu pihak BTPN berikutnya apa kronologis yang dibuat. Ini kan Bapak tadi buat kronologis ada di depan, dan mapnya Pak Victor ini sudah saya foto juga, sudah saya kirimkan juga ke dia. Kan pengurusan yang kelima ya Pak ya? Iya. Jadi nanti minta kronologi pengurusan awal sampailah estafet itu sampai ke pihak Bapak. Yang kita konfirmasikan ini kita nggak tahu, mana tahu ada dari pengurusan yang pertama. Yang kedua, seperti yang disampaikan Pak Asman tadi, itu kan Pak Victor itu kan itu adalah adendum. Nah, notaris pertama yang membuat perjanjian itu siapa? Nah ini nanti disampaikan juga, artinya kan data ini bisa lihat juga belum lengkap dari awal, hanya data. Ini nggak kemeluhannya. Nah, begitu kira-kira. Kali ini udah enak nih. Yang susah tuh lahannya nggak dapat. Kita harus ribut dulu dengan perusahaan. Nah ini masih panjang ya kan. Yang mudah-mudahan nanti secepatnya diberikan terhadap TA. Dan nanti mungkin akan kami sampaikan, kami undang dulu pihak perusahaan nanti. Internal dulu dengan kawan-kawan. Nanti tentu kami kabari lagi. Tinggal nanti dengan TA mohon tukar nomor HP biar bisa untuk memantau perkembangan. Kopsa M ini sudah mengikuti dari awal bahwa problem yang dihadapi sekarang secara hukum itu sebetulnya menyangkut bukan, jadi maksud saya gini, yang disampaikan tadi, persoalan Kopsa M ini tidak semuanya muara dari pokok-pokok persoalan yang sudah dari awal sangat banyak masalah gitu. Jadi dari awal kalau tadi disampaikan bahwa perjanjiannya yang menjadi hak dan kewajiban kami sebagai petani itu adalah kabupaten kepada Pak Bupati melalui dinas perkebunan ini menurunkan tim investigasi dan menyatakan bahwa kebun yang dibangun itu seperti disampaikan tadi sangat tidak layak dan Kembali dana yang sudah masuk itu dengan apa yang ditanam. Nah, kita coba nih Pak, dalami dulu sedikit nih. Ya, dalami sedikit. Saya mulai nampak celah, tapi kita tetap harus panggil pihak